Ini kalau motivasi saya untuk berkarya itu, saya ini meningkatkan keprofesionalitasan sebagai seniman dan mendukung sebagai profesi. Dan saya itu harus banyak berkarya agar produktivitasnya itu lebih tercapai gitu, lebih disiplin untuk manajemen waktu dan lebih profesional. Ketika itu soalnya itu andaikan melukis itu bekerja melukis itu kita berlatih untuk berpikir jangka panjang, karena itu mengandalkan mata dan otak. Kreativitas ya. Dan kreativitas mata dan otak. Sebenarnya banyak hal yang kita lihat sebenarnya seperti ini, Mas. Mas Anugrah itu kalau melihat kehidupan sekarang orang-orang dengan mencari nafkah, kesulitan mencari nafkah, ekonomian yang mungkin menurun seperti ini, menurut Mas Anugrah itu gimana itu pandangannya? Itu kita lebih berpikir solusi. Untuk pertama kali ya kami pernah berpameran ya, saya dengan Ugo itu di Pendopo Art Space pada bulan Januari tahun 2021 yang lalu. Karya Ugo Fadli, kreator seniman ini sangat luar biasa menurut saya, karena walaupun saya pernah melihat proses dari awal dengan karya sekarang lebih cenderung ke abstrak ya, atau dengan gaya ekspresionis dengan teknik impresionisnya, ini sangat luar biasa menurut saya. Dan saya bersyukur juga karena Ugo sangat-sangat disupport juga oleh ayahandanya, orang tuanya, dan tentunya saya atau kami sebagai perupa sangat mendukung apapun yang Ugo istilahnya kerjakan, menghasilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya yang pastinya. Dan kita support supaya Ugo senantiasa semangat dan bisa melanjutkan pameran-pameran, bahkan pameran tunggal. Sukses selalu untuk Ugo. Mas, cerita tentang Anugrah, Mas. Apa? Anugrah cerita ekarmu. Karya-karyanya menurut sampean gimana? Unik, Pak. Hah? Unik sekali. Unik gimana? Unik, ngalir, ada kebebasan. Iya, iya. Yang jelas goresannya berani. Ini. Kebebasan dia bercerita itu saya terkendali. Iya. Nek menurut saya Iya, iya. pribadi. Nekatnya ono ya, Mas ya? Iya. Dan ini dia gambar tergantung emosinya. Iya. Orang mengenal perspektif, orang mengenal pokok atau tabak. Dan ini itu jujur, Pak. Jujur ya. Menarik ya, untuk anak muda itu menarik ya? Ya sangat menarik, dan ini kan motivasi pelukis muda, Pak. Iya, iya. Ya. Dan ini Pak, kalau di manajeri Bapak bisa baik. Memang harus ada manajer, Pak. Satu pelukis nanti
di Indonesia ya. Dengan demikian sekali lagi selamat berpameran, terus berkarya, semangat selalu. Terus menjadi memenuhi ekspektasi. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya agak berat ya. Terima kasih, luar biasa ini malam ini kita ada pameran tunggal karya Mas Uga. Anugerah Fadli Kreator Seniman. Ya, ini luar biasa. Mas Uga ini kami kenal putranya Mas Samudro dan kebetulan keponakan sahabat saya namanya Mas Basuki Prahoro dan sangat dekat kami dengan Mas Basuki, jadi ada kami ada kedekatan emosional dan kebetulan beliau ini juga sering ke rumah, main ke rumah sama Mama Samudro dan kebetulan hari ini kita pameran di Royal House untuk yang pertama kali. Tepuk tangan untuk Mas Uga. Ini luar biasa. Beliau belum lulus tapi sudah kebetulan jurusan patung lagi. Belum lulus sudah pameran tunggal. Wah, hebat nih Mas. Dan karyanya setelah dipajang hebat juga. Wah, ternyata mendobrak. Ini kalau teman-teman mahasiswa dan yang kami tahu di isi itu menaip-naipkan. Ini enggak, ini naip beneran, ya. Jadi nggak dibuat-buat. Ini saya kira pencapaian Mas Uga dengan eksplorasinya dan semangatnya yang luar biasa, setiap hari selalu chattingan juga dengan kami untuk kebetulan Mas Uga juga religinya luar biasa. Tadi dibantu oleh Gus Black Bapak Muhammad Yasir, luar biasa. Jadi imbang ya antara keduniaan dengan keseniannya dengan religinya undang. Ini tak luput dari orang tuanya yang luar biasa, Mas Samudra dengan mamanya. Tepuk tangan untuk Mas Bapak dan mamanya. Ini yang Mas Anugrah, ini melukis apa ini? Ini adalah abstraksi untuk menyelesaikan masalah yang lebih serius. Maksudnya apa itu ceritanya? Kita kan ini kan dua. Hah? Ini kan warna-warna merah ini kan pertama belum diawali hijau. Ini konsep yang di bagian barat. Di bagian baratnya ini di bagian ataupun di bagian ini kan di timur. Di timur itu kan ini lagi banyak masalah. Ini kan lagi ada diterguncang ini loh, gas segala, terus ada lagi hilang hambatan nih, ada lagi yang lebih susah lagi kayak apa sih namanya itu, ibaratkan ada di dalam dunia permainan, di dunia permainan berbagai genre kayak di Toang dan Slash itu, dan juga ada di dalam dunia bola, di sepak bola juga ada itu yang lawan ini ketemu ini yang kuat lagi, ketemu lawan yang tengah, lawan yang udah lawan yang gede, ketemu lawan tengah, ketemu lawan yang gede lagi. Oh gitu. Iya, kayak di dalam dunia bola aja. Dunia sepak bola. Iya, kayak di dalam dunia sepak bola itu dia bertahap-tahap lawannya itu, bervariasi, lawannya lebih bervariatif. Jadi kamu nggak lukiskan mengenai sebuah permasalahan? Iya, permasalahan yang Kalau sekarang permasalahannya apa yang dihadapi? ini kan saya kan lagi ada mau cari uang. Saya mau bertanya, Mas Anugrah. Banyak seniman-seniman hebat, seniman luar negeri, seniman-seniman yang Indonesia juga banyak. Kira-kira menurut Mas Anugrah itu seniman siapa yang memotivasi, mendorong Mas Anugrah
menggerakkan Mas Anugrah untuk berkarya gitu? Yang pertama itu adalah Damien Hirst, Siapa itu? pionirnya instalasi. Di mana? Seniman. Kelarnya dari Bristol, Inggris. Oh, seniman itu, seniman Iya. patung apa pelukis? Instalasi patung, dia persoalan instalasi. Oh, Itu kastronya dia, oh. kastronya itu. Nah, itu tokoh itu apa yang mempengaruhi Mas Anugrah itu? Dia mengandalkan itu hewannya udah mati. Kayak banteng, macan, hiu, serigala, ular, semua jenis spesies ikan apapun yang didapat dia awet, caranya itu diawetkan, dikasihkan air keras. Jadi karya. Iya, dijadikan karya gitu. Kalau yang seni lukis, seni rupa, Urusan nggak yang memotivasi menurut Anugrah itu siapa? Piet Mondrian, Siapa itu Piet Mondrian? ahli non figuratif. Menurut Anugrah gimana karyanya dia? Dia urusan komposisi non figuratif. Piet Mondrian itu ahlinya, maestronya itu dia. Jadi itu mendorong Mas Anugrah berkarya itu. Iya, urusan seperti itu. Terus siapa lagi? Ada lagi si John Constable, dia naturalis. Ada juga lebih banyak naturalis. Ada lagi Andre Deran, apalagi tuh? Kenapa Andre Deran? Dia non figuratif, non realis. Itu Mas Anugrah suka itu karya dia. Iya. Kenapa karyanya dia menurut Mas Anugrah yang dianggap bagus? Kalau urusan instalasi, Damien Hirst itu jagonya. Saya lebih suka tuh di instalasinya itu sama lukis abstrak sama seni instalasi, lebih saya suka. Siapa yang pelukis itu? Abstrak itu Piet Mondrian, sama LD itu ekspresionisme Edvard Munch. Edvard Munch. Itu dari Norwegia. Dia menceritakan itu dia urusan lukisan ekspresi. Kalau orang yang lagi menjerit dan emosi karena sudah dia emosi itu gara-gara gak diperhitungkan, orang itu dibilang dikritik gak bisa dipercaya, dia digambarkan di situ. Anugrah suka itu dengan karya yang seperti itu. Ya, ada yang berjudul Golgata, yang di Golgata dia yang menceritakan tentang ada agama itu, dia menceritakan tentang kepercayaan orang Alkitab itu, orang sana itu, karena di negara sana itu banyak notabene-nya Kristen di Norwegia sana. Iya. Di Norwegia, England, Belanda itu Protestan notabene itu. Oke gitu. Oke. Jadi banyak seniman-seniman yang menjadi motivasi Mas Anugrah berkarya ya. Iya. Yang itu, yang Golgata sama Golgata itu apalagi yang saya pengen nyoba. Ada misalnya kalau saya ada lukisan, saya dikasihkan buku kayak saya sering lihat adegan di agama-agama apa aja, kalau mau Islam mau Kristen, nanti saya gambarkan di kanvasnya. Oke.